wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu prasangka sebagai sumber konflik. Apa itu prasangka? Prasangka adalah opini terhadap sesuatu atau terhadap seseorang atau juga terhadap kelompok yang terbentuk terlalu dini tanpa alasan yang baik atau pengetahuan atau pengalaman yang cukup. Jadi ada anggapan yang terlalu dini terhadap sesuatu, seseorang atau kelompok, tapi tanpa ada pengalaman atau pengetahuan yang cukup terhadap sesuatu tersebut. Nah, dari prasangka ini kemudian timbul yang namanya stereotip. Stereotip itu adalah gambaran yang digeneralisir dan tercipta karena prasangka terhadap kelompok tertentu yang terlalu disederhanakan, sehingga memandang seluruh anggota kelompok memiliki sifat pembawaan tertentu yang negatif. Jadi, ketika kita melakukan prasangka terhadap sesuatu, terhadap seseorang atau kelompok, maka berikutnya adalah kita memberikan pelabelan atau gambaran pada orang tersebut. Ini yang disebut dengan stereotip. Meskipun ini bisa kebalikannya, artinya kita bisa memberikan pelabelan dulu terhadap seseorang, terhadap kelompok tertentu, lalu dari pelabelan itu, dari stereotip itu, dari gambaran yang disederhanakan itu, lahirlah prasangka. Jadi bisa timbal balik gitu ya, antara prasangka dulu, baru kemudian stereotip, atau stereotip dulu, baru kemudian prasangka. Nah, ujung dari kedua aktivitas ini, jika memuncak pada satu perilaku, maka perilaku itu adalah perilaku negatif yang disebut dengan diskriminasi. Ya. Diskriminasi adalah perilaku negatif yang disebabkan oleh prasangka dan stereotip terhadap suatu kelompok atau kelompok-kelompok tertentu. Jadi, adanya konflik, diskriminasi, dan lain-lain karena kita menganggap diskriminatif terhadap kelompok tersebut atau pihak tersebut gitu ya. Nah, prasangka sendiri sebagai sumber konflik karena prasangka itu merupakan sikap yang negatif terhadap kelompok atau individu semata-mata karena keanggotaannya dalam kelompok tertentu. Prasangka juga muncul karena adanya bias persepsi, ya, adanya stereotipisasi. Jadi apa yang kita persepsikan terhadap sesuatu itu bias. Dia tidak menjadi satu pengetahuan yang utuh dan cenderung memiliki tendensi. Prasangka sendiri memunculkan penilaian yang tidak berdasar dan pengambilan sikap yang belum menilai dengan cermat. Karena tidak ada penilaian yang mendalam, tidak ada kecermatan dalam melihat segala sesuatu, gitu. Yang muncul adalah penilaian-penilaian yang sepihak dan cenderung tidak berdasar. Ada beberapa jenis prasangka. Yang pertama adalah prasangka rasial. Ya. Prasangka rasial ini usianya seusia manusia itu ada. Ketika manusia sudah terbagi-bagi ke dalam ras-ras yang berbeda-beda, maka prasangka rasial ini sudah tumbuh gitu. Nah, prasangka rasial ini prasangka yang muncul karena adanya ras yang berbeda. Kita tahu bahwa ras itu ada beberapa ya jenis di dunia ini, kemudian dikelompokkan menjadi lebih sedikit, ada ras Mongoloid, ada ras Kaukasoid, ada ras yang lain gitu ya. Nah, antar ras ini di dalam satu ras juga memiliki perbedaan-perbedaan yang kemudian terbagi lagi ke dalam etnis-etnis. Jadi bisa saja beberapa etnis berbeda itu masuk dalam satu ras gitu. Nah, etnis ini bagian dari ras, sehingga ketika konfliknya adalah konflik etnis, maka dia masuknya adalah konflik rasial.
dan prasangkanya adalah prasangka rasial. Satu contoh misalnya etnik Melayu dengan etnik Cina. Ketika bangsa Indonesia dijajah oleh pemerintah kolonial, mereka menomorduakan etnik Cina. Sementara kaum Melayu ini atau pribumi ini dianggap sebagai kaum bawah, padahal mereka tuan rumah. Nah, ada perlakuan yang berbeda antara ras Cina dengan ras pribumi gitu ya, yang dilakukan sejak zaman penjajah. Nah, ini disebut sebagai jenis prasangka yang masuk kategori prasangka rasial. Nah, perbedaan kebudayaan yang dimiliki oleh ras juga itu menciptakan satu prasangka rasial. Misalnya kasus ras kulit putih dengan kulit hitam di Amerika itu sempat memuncak di beberapa peristiwa gitu. Misalnya terjadi penghakiman oleh seorang polisi yang berkulit putih terhadap seorang yang diduga melakukan tindakan kriminal yang berkulit hitam dan berujung nyawa gitu. Nah, meskipun yang dilakukan adalah dalam kacamata tindakan hukum, tetapi ini memunculkan sentimen ras. Itu prasangka rasial, di prasangka yang muncul akibat perbedaan ras. Yang kedua, prasangka agama. Prasangka agama ini juga muncul karena perbedaan agama. Bisa dalam satu agama dengan aliran yang berbeda, bisa tentang perbedaan keagamaan. Nah, prasangka agama ini muncul karena wawasan yang sempit dari para penganutnya, sehingga orang berasumsi bahwa agama lain itu menyebarkan ajaran-ajaran yang tidak baik, ajaran-ajaran yang merugikan agama pelaku gitu, dan lain sebagainya. Karena wawasannya sempit sehingga prasangka itu muncul. Lalu yang ketiga adalah prasangka jenis kelamin. Prasangka ini berangkat dari asumsi bahwa perempuan adalah makhluk lemah, sedangkan laki-laki adalah makhluk kuat. Sehingga dalam konteks ini perempuan menjadi subordinat daripada laki-laki. Lalu yang keempat adalah prasangka sosial politik. Prasangka sosial politik adalah prasangka yang terjadi dalam kehidupan sosial. Misalnya ada kelompok di dalam masyarakat itu kemudian menganggap kelompok yang lain lebih rendah. Ada asumsi misalnya LSM, lembaga swadaya masyarakat, selalu dianggap itu sebagai pembangkang atau orang yang hidup di hutan. Suku-suku pedalaman itu dianggap sebagai perambah hutan. Jadi prasangka-prasangka yang muncul di dalam dunia sosial juga terjadi antar kelompok-kelompok sosial. Lalu prasangka itu ada sumbernya, terbagi ke dalam dua hal. Yang pertama, sumbernya itu akibat dari interaksi sosial. Yang kedua, muncul akibat dari dinamika personal. Untuk dinamika sosial yang tadi sudah lewat gitu ya, itu beberapa aspek muncul karena seseorang lahir dari kelompok yang memungkinkan dia menjadi seorang yang mudah berprasangka. Misalnya prasangka itu lahir ketika kebutuhan kelompok untuk mengidentifikasi dirinya dengan cara mengidentifikasi kelompoknya dengan cara memberikan klaim atau prasangka terhadap kelompok yang lain. Itu dinamika sosial ya, dinamika interaksi sosial. Sementara dalam dinamika personal ada 4. Yang pertama ada frustasi agresi. Prasangka jenis ini adalah prasangka yang berusaha untuk mencari kambing hitam. Seorang mengalami kegagalan, tetapi kegagalan itu dialamatkan kepada orang lain, maka dia mencari kambing hitam. Kegagalan itu kemudian mensangkakan kegagalan itu kepada orang lain. Yang kedua adalah kebutuhan akan status dan kelompok.
Misalnya Soekarno itu menciptakan satu prasangka terhadap lawan politiknya itu dengan kelompok neokolonialisme. Maka Soekarno menciptakan satu narasi bahwa bangsa Indonesia harus melawan neokolonialisme. Ini kebutuhan status gitu ya. Jadi status seseorang itu butuh untuk diidentifikasi menjadi satu status tertentu, tetapi dengan cara menciptakan narasi atau gambaran terhadap kelompok yang lain. Atau Hitler terhadap kelompok Yahudi. Jadi Hitler menganggap bahwa Yahudi ini telah menguasai ekonomi di Jerman gitu ya, dan dianggap mengganggu bagi perkembangan Jerman. Maka Hitler butuh nasionalisme masyarakat Jerman dengan cara memusuhi Yahudi. Nah, ini adalah dinamika personal yang menjadi sumber prasangka karena adanya kebutuhan status akan kelompok. Yang ketiga, kepribadian yang otoriter, yaitu seseorang yang mempunyai prasangka, yang mudah memiliki prasangka. Ini kepribadian yang otoriter. Dan biasanya orang yang mudah memiliki prasangka akan berprasangka kepada semua golongan, semua kelompok. Biasanya ada seseorang yang mudah berprasangka pada kelompok tertentu, maka pada kelompok yang lain pun akan juga melakukan hal yang sama, termasuk pada kelompok kita gitu ya, atau kelompoknya sendiri. Itu kepribadian yang otoriter. Yang keempat ada faktor kognitif. Faktor kognitif adalah dimana ketika seseorang atau kelompok itu menciptakan kategorisasi yang dibuat dalam pikiran. Jadi ada kategorisasi terhadap sesuatu itu, lalu kategorisasi itu diciptakan di dalam pikiran. Misalnya Islam itu datang dari Arab itu berjenggot, dan jenggot itu terorisme. Jadi ada narasi yang kemudian dibangun, dan kategorisasi itu diciptakan dalam pikiran kita, sehingga apapun yang bentuknya seperti itu, maka dia ujungnya adalah terorisme gitu. Nah, bagaimana kemudian cara mengatasi prasangka? Cara mengatasi prasangka ada beberapa hal. Yang pertama, membuat peraturan dan kesempatan. Jadi dibuat sebisa mungkin peraturan itu meminimalisir satu kelompok dengan kelompok yang lain itu menciptakan prasangka dengan cara tentu saja peraturan yang adil, gitu ya. Peraturan yang adil. Yang kedua, peraturan tersebut memberikan akses yang merata kepada semua kelompok agar dia bisa mendapatkan kesejahteraan yang adil dan merata. Ya, jadi antara peraturan dan kesempatan itu karena seringkali konflik itu prasangka itu juga lahir dari peraturan-peraturan yang ditimbulkan oleh pemerintah. Dulu zaman penjajahan kolonial gitu, ada aturan-aturan yang memang betul-betul muncul dan berbunyi itu mendiskreditkan warga pribumi dan menomorduakan warga keturunan gitu ya, sehingga peraturan itu kemudian menjadi sumber daripada prasangka. Nah, untuk mengatasinya tentu saja menciptakan peraturan yang adil dan kesempatan yang baik. Yang kedua, untuk mengatasi prasangka itu adalah menghilangkan sumber-sumber diskriminasi. Tidak boleh ada sumber-sumber ketidakadilan gitu. Misalnya ada politik apartheid gitu, politik anti orang kulit hitam gitu ya. Nah, itu coba dihilangkan. Jadi ada aturan yang mendiskriminasikan kelompok tertentu itu dihilangkan. Nelson Mandela salah satu contoh yang patut kita tiru ketika Afrika Selatan itu dikuasai oleh tentara Inggris dan mereka menerapkan politik apartheid di mana kelompok kulit hitam selalu didiskriminasikan. Maka ketika Nelson Mandela memimpin Afrika, kemudian dia tidak membalas dengan cara mendiskriminasikan kelompok kulit putih bagaimana yang telah mereka lakukan, tetapi mencoba menghapus itu dan menganggap bahwa Afrika Selatan adalah milik bersama yang harus kita bangun secara bersama-sama gitu. Dan yang ketiga, cara mengatasi prasangka adalah memperbanyak kontak antar kelompok dan melakukan kegiatan bersama. Nah, prasangka itu kan lahir ketika orang tidak mengenal satu sama lain, tidak mendalam pengetahuannya tentang orang lain.
Maka untuk mengetahui orang lain tentu saja perlu dialog yang intens, perlu pertemuan yang sering gitu ya. Maka kontak antar kelompok, melakukan kegiatan bersama adalah salah satu cara mengatasi prasangka-prasangka yang negatif terhadap kelompok yang lain. Nah, sementara Islam sendiri jelas dan tegas dalam memandang prasangka gitu ya. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wa taqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini Al-Quran mengingatkan kepada kita dalam bersosialisasi ya, dalam bermasyarakat. Hai orang-orang yang beriman, kalau Anda ingin dianggap sebagai orang yang beriman dalam Al-Quran, jauhilah kebanyakan berprasangka, purbasangka. Karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari keburukan orang dan jangan menggunjing satu sama lain. Nah, Islam jelas dalam kalimat ini istanibu katsirun. Jangan terlalu banyak berprasangka itu. Artinya apa? Porsi untuk berprasangka itu boleh sedikit saja. Karena bagaimanapun kita butuh penilaian di awal kan gitu. Tapi penilaian itu hanya sebatas cara kita masuk saja. Untuk lebihnya kalau mau melanjutkan menilai ya tentu saja harus melakukan penelitian, harus mengkonfirmasi, harus tabayin dulu. Tapi kalau tanpa dilakukan itu, jangan dilebih-lebihkan penelitian itu, jangan kebanyakan. Ijtanibu katsiran, jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena jika terlalu banyak, inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. Lalu Al-Quran dengan tegas menggambarkan orang yang suka berprasangka, lalu mencari-cari keburukan orang, lalu menggunjing satu sama lain dengan istilah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu senang memakan bangkai saudaramu sendiri? Jelas Al-Quran menjawab, fakarihtumu, pasti kamu akan jijik terhadapnya. Jadi orang yang menggunjing, mencari-cari kesalahan orang itu seperti orang yang sedang memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, seringkali kita senang ya mencari kesalahan orang lalu menyebarkannya kepada orang dan lain dan itu menjadi satu kegiatan yang mengasyikkan gitu. Tetapi Al-Quran mengingatkan kepada kita bahwa ibarat orang ngomongin orang lain itu ibarat orang yang sedang memakan bangkai saudaranya sendiri. Fakari itu kamu pasti akan jijik terhadapnya. Wattaqullah innallaha tawwab, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat. Nah, ini jadi Al-Quran sendiri tegas ya bagaimana prasangka itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Allahumma fiqh lakum taurik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.